Apakah Anda pernah membayangkan, setidaknya sekali, memiliki seorang pengganti yang melakukan semua pekerjaan untuk Anda? Berolahraga atas nama Anda, dan menghasilkan uang untuk Anda. Itu adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dalam kisah sebelumnya, individu tersebut memiliki kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Dengan ketakutan akan bahaya yang mengancam eksistensinya, ia menghadapi monster yang muncul dengan serangan yang tidak mengenal ampun. Atau lebih tepatnya, ia hampir memiliki kehidupan seperti itu. Namun, tentu saja, ia belum menyerah pada tantangan hidup. Berjuang dan bertarung tampaknya menjadi motivasi untuk mengalahkan gerombolan monster yang menghadang. Waktu berlalu, dan ia menjalani kehidupan baru di mana ia bekerja sangat keras untuk mencapai kenyamanan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Mungkin beberapa orang menganggapnya lucu, bahwa ia bekerja keras hanya untuk makan dan bermain game dengan nyaman, sementara impiannya terhalang oleh keterlibatan dalam pertempuran melawan monster yang dapat mengancam nyawanya. Ia berpikir, bukankah semua orang memiliki impian yang sama, yaitu menginginkan kehidupan yang nyaman tanpa adanya pertarungan. Namun, jika ia harus menyatakan perbedaannya, ia bertarung tidak sendirian, karena keterampilan yang dimilikinya adalah cloning. Kewajiban yang dihadapi dalam dunia kerja, proses belajar, kebutuhan energi melalui konsumsi makanan yang harus terpenuhi, serta berbagai aktivitas yang menjadi keharusan untuk dilakukan individu, seperti bermain permainan, berwisata, bahkan, mungkin berpesta dengan keluarga dan teman, serta berkencan. Menciptakan suatu kerumitan dalam kehidupan sehari-hari. Individu tersebut merenungkan mengapa seseorang harus memfokuskan pikirannya pada satu hal dalam satu waktu. Dirinya berharap untuk memiliki dua tubuh, agar dapat menjalani semua aktivitas tersebut. Lalu, kini cerita beralih ke suasana perkotaan yang ramai, di mana orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Fokus cerita kemudian tertuju pada sebuah percakapan dua individu yang membahas harapan untuk berhasil dalam mendapatkan awakening. Dan, di tengah hiruk-pikuk tersebut, muncul tokoh utama dari narasi fiksi ini, yaitu Joeng Sang-woo, yang berasal dari Universitas Gyeongguk. Dalam kerumitan kehidupan yang dihadapinya, ia menginginkan untuk memiliki dua tubuh. Lalu, sebuah pengumuman terdengar dari bunyi mikrofon, yang menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas program Awaken Sting. Tokoh lain yang diperkenalkan adalah Park Won-tae, yang menjabat sebagai hunter kelas A. Dan kini, dijelaskan bahwa program Awakening ini merupakan inisiatif yang dikelola oleh pemerintah, untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan mereka. Sebagai individu yang terpengaruh oleh fenomena Awakening, mereka dipaksa untuk melewati sebuah portal, yang mengharuskan manusia normal untuk mengalami proses awakening. Saat ini, sinar harapan beralih kepada Taewon yang mengungkapkan keyakinan bahwa warga dapat menyelesaikan kebangkitan mereka dengan selamat. Seperti waktu yang tak ingin terbuang, Taewon pun mempercepat acara yang telah direncanakan. Waktu telah berlalu, hingga kini tiba giliran sang MC yang sudah ditunggu-tunggu. Masuk ke grup 37, dengan nomor urut 7, dia kini berhadapan dengan seorang sekretaris pendaftaran. Proses pemeriksaan identitas pun kini telah dimulai. Dengan sebuah pemindaian dari mesin, yang ditujukan di pergelangan tangan menjadi bukti bahwa verifikasi identitas adalah hal yang wajib dilakukan. Dan, setelah konfirmasi selesai, seorang staf mempersilakan dirinya untuk memasuki gerbang. Sebuah syarat handphone harus dinonaktifkan tak luput diperingatkan. Dan, seperti yang diingatkan oleh staf tersebut, dia melangkah maju dan masuk menuju gerbang. Perlahan, dia melangkah dan merasakan sebuah sensasi aneh. Wajahnya, menunjukkan keterkejutan yang tak tertutupi. Dan, ding, sebuah suara, bergema menyahut dalam dirinya, mengumumkan bahwa proses identifikasi telah dimulai. Dengan kode OX983AL kaki AJDM76 dia dapatkan penghuni bumi Jong Sang-woo. Nama yang ditunjukkan. Lalu, sebuah pemindaian kini telah selesai,
dan aktivitas yang dilakukan telah terkonfirmasi oleh sistem. Setelah berhasil melakukan pemindaian sistem, tiba-tiba kesadaran Sangwo terasa teralihkan. Rasa sakit yang mengguncang kepalanya membuat seluruh tubuhnya tak berdaya. Namun, rasa sakit itu seolah tak berujung, berubah menjadi rasa penasaran terhadap tempat yang sedang ia jelajahi. Sebuah bunker, gumamnya, terpesona dan bingung dalam momen itu. Perhatiannya kemudian tertarik oleh keramaian kecil, di mana seorang gadis seusianya tampak ceria, setelah menerima sebuah skill yang luar biasa. Kejadian itu, menarik perhatian banyak perusahaan yang berusaha merekrutnya. Sangwo merasakan campuran iri dan kagum melihat prestasi gadis muda tersebut. Di tengah rasa keterkejutannya, tiba-tiba seorang perwakilan dari agensi Hunter mendekatinya. Dengan susah payah, Sangwo berdiri dan menyapa orang dari agensi itu. Senyum lebar terpancar dari wajah perwakilan agensi yang mengajaknya untuk segera memeriksa skill yang akan diterimanya. Tanpa membuang waktu, Sangwo yang terdesak oleh situasi segera menunjukkan sebuah panel yang tampaknya hanya bisa dilihat olehnya. Ding! Sebuah notifikasi tiba-tiba muncul, mengungkapkan status dan keterampilan yang baru saja diterima oleh sang tokoh utama. Kagetnya kembali melanda saat ia menyadari bahwa status tersebut kini tampak jelas di hadapannya. Namun, rasa kecewa pun mulai menyelimuti hatinya, ketika melihat status yang dirasa kurang memuaskan. Di tengah kekecewaan itu, harapan baru mulai bersemi, karena ia percaya bahwa keterampilan yang dimilikinya mungkin bisa menutupi segala kekurangan yang ada. Fokus pikirannya, kini tertuju pada keterampilan tersebut, hingga gambaran deskripsi yang jelas pun muncul, bisa ia baca dan pahami. Skill cloning, itulah kemampuan yang dimilikinya, yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan yang mendalam. Ia pun mulai memahami syarat-syarat khusus yang ada, dan bertanya-tanya apakah keterampilan ini dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-harinya. Lamunan Sangwo kini terhenti seketika, saat agensi tiba-tiba menanyakan tentang verifikasi yang telah dilakukannya. Rasa ketidakpuasan pun menjadi fokus utama dalam jawabannya. Di hadapannya, sang agensi berusaha memotivasi agar Sangwo tidak merasa kecil hati dengan status yang dimilikinya, karena pada dasarnya, setiap pemula pasti memulai dengan kemampuan yang terbatas. Namun, rasa penasaran agensi itu tak berhenti di situ. Ia kemudian menanyakan tentang keterampilan yang dimiliki Sangwo. Dengan nada polos, seolah tak menyadari potensi dirinya, Sangwo menjawab singkat bahwa ia memiliki skill bernama cloning. Mendengar jawaban itu, wajah agensi pun menunjukkan ekspresi terkejut, seakan tak percaya dengan informasi yang baru saja didengarnya. Rasa ingin tahunya semakin mendalam, dan ia pun bertanya lebih lanjut tentang skill tersebut. Sang agensi menjelaskan bahwa skill ilusi cloning yang dimilikinya tidak dapat melakukan tindakan fisik, dan menurutnya, itu adalah skill yang kurang mengesankan. Namun, penjelasan itu justru membuat Sangwo semakin bingung, karena ia memiliki skill cloning, sementara agensi berbicara tentang ilusi cloning. Melihat kebingungan di wajah Sangwo, agensi memberikan motivasi tambahan dan menyarankan agar ia menunjukkan skill yang dimilikinya kepada pihak resmi. Mereka akan memberikan informasi yang lebih akurat bagi para awakening. Lalu, tiba-tiba, dalam sebuah keramaian yang tak kunjung reda, sebuah suara nyaring tiba-tiba memecah suasana di antara para awaken. Seorang pemuda berpostur sehat mulai melontarkan kata-kata dengan intonasi yang menggetarkan. Suara itu menarik perhatian semua orang yang hadir, membuat mereka berbondong-bondong untuk melihat dan mengantri. Lalu, di tengah kerumunan, Sangwo yang kini mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Mulai mengajukan sebuah pertanyaan tentang sebuah pintu keluar yang disediakan oleh pihak agensi. Senyumnya yang manis menjadi penyejuk, dan petunjuk pun mulai diberikan. Dia mulai menjelaskan bahwa Sangwo harus menjalani proses verifikasi terlebih dahulu, sebelum bisa kembali menggunakan portal. Ujarnya kepada Sangwo. Lalu, seiring berjalannya waktu, Sangwo yang kini berada di depan sebuah tabung, tubuhnya yang gemuk disambut oleh beberapa orang.
Dalam situasi yang menegangkan, ia dihadapkan pada seorang pekerja resmi yang tampak sudah mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Dan, kemudian pekerja itu menjelaskan bahwa ada kemungkinan 73% ia memiliki satu atau lebih keterampilan. Proses konfirmasi pun selesai, dan pendaftaran untuk keterampilan cloning telah ditetapkan. Formulir pendaftaran kini telah dimasukkan ke dalam sebuah gelang identifikasi yang dikenakannya. Dengan nada ramah, staf penanganan menyambut Sang Wo yang baru saja mendaftar. Lalu, setelah proses pendaftaran, kini, perhatian beralih kepada Sang Wo yang duduk nyaman di dalam sebuah kendaraan umum. Pertanyaan yang masih menggantung dalam benaknya adalah seberapa cepat proses pendaftaran dan keterampilan yang dimilikinya dapat melengkapi kisahnya di dalam bis kota yang dirinya tapaki. Waktu berlalu, hingga kini terlihat sebuah apartemen modern yang menjulang tinggi, mencerminkan kehidupan perkotaan pada umumnya. Seorang pria, dengan langkah lelah, memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi komputer. Langkah tertuju dengan duduknya di kursi melepaskan penatnya, dikelilingi oleh layar monitor yang menyala. Matanya tertuju pada sebuah panel keterampilan yang dimilikinya, merasa bahwa statistiknya masih terbilang biasa. Ketidakpuasan menggelayuti pikirannya, hingga keadaan tersebut membuat saat ia terbaring di kasur empuk, dorongan untuk melupakan sejenak keterampilan yang dia miliki. Dalam benaknya, ia berusaha mengalihkan rasa tidak puas itu ke dalam sebuah permainan yang kini sepi peminat. Apakah aku harus beralih ke permainan baru? Gumamnya pelan. Beban kehidupan mulai menghimpit pikirannya, dengan biaya sekolah dan sewa bulanan yang terus membayangi, menjadi pelengkap dalam kisah hidupnya. Dalam rasa dirinya berpikiran perlu mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan, saat pikirannya hampir mencapai batas, ingatan akan keterampilan yang dimiliki membuatnya terbangun. Seolah memilih sebuah harapan, sebuah gelang di pergelangan tangannya menjadi pusat perhatian. Tanpa aba-aba dirinya mulai bangkit dari kasur yang nyaman, berdiri tegap dengan merasakan sebuah energi yang mengalir dalam tubuhnya. Aura kebiruan pun kini mulai memancar, menandakan adanya aktivitas energi yang meluap dari dalam tubuh. Dan, tiba-tiba, rasa aneh menyelimuti dirinya, saat cahaya nyata mulai keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya kebiruan itu pun mulai berkumpul dan seketika siluet putih terpancarkan dari balik ruangan kosong. Sebuah asap mulai keluar hingga tertampak sesosok yang mirip dirinya muncul di hadapannya.